Halo rekan-rekan semua, perkenalkan saya Noval Sabrian yang akan berbagi perspektif mengenai inovasi masa depan. Pernahkah terpikir bagaimana bisnis masa kini bisa menyelesaikan masalah kerusakan lingkungan atau ketimpangan ekonomi? Di era sekarang, dunia butuh lebih dari sekadar pengusaha yang mengejar keuntungan semata. Dunia butuh sosok techno-sociopreneur. Apa itu techno-sociopreneur? Ini adalah kombinasi tiga pilar, teknologi, sosial, dan entrepreneurship. Tujuannya jelas, meningkatkan kualitas hidup, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Mari kita bedah perbedaannya. Entrepreneur fokus pada profit, technopreneur fokus pada inovasi, teknologi, sociopreneur fokus pada dampak sosial. Nah, Techno-sociopreneur menggabungkan ketiganya untuk menciptakan nilai tambah yang masif bagi lingkungan dan masyarakat melalui teknologi. Mereka percaya bahwa bisnis harus menjadi kendaraan untuk kebaikan sosial dan lingkungan, atau yang kita sebut profit with purpose. Mari kita telah lebih dalam tiga pilar fundamental ini yang menjadi inti dari pergerakan techno-sociopreneurship. 1. Teknologi. Teknologi di sini bukan hanya alat bantu, melainkan jantung inovasi. Ia harus bersifat transformatif dan mampu menggandakan dampak. Banyak kecerdasan buatan yang bisa memberikan diagnosis kesehatan akurat di desa terpencil, atau teknologi fintech yang membuka akses pinjaman mikro bagi masyarakat yang tidak pernah tersentuh bank konvensional. Teknologi memungkinkan solusi yang scalable yang tadinya hanya menjangkau segelintir orang, kini dapat diakses oleh jutaan orang. 2. Sosial. Pilar ini adalah tujuan utama bisnis. Fokusnya bergeser dari sekedar permintaan pasar menjadi penyelesaian masalah sistematik. Kita bicara tentang mengatasi kemiskinan, memerangi ketidaksetaraan, atau memperbaiki kerusakan lingkungan yang kian parah. Dampak sosial ini tidak lagi menjadi output sampingan, tetapi nilai inti yang terintegrasi di dalam model bisnis itu sendiri. 3. Kewirausahaan. Pilar ini adalah kunci keberlanjutan. Tanpa prinsip-prinsip bisnis yang kuat, manajemen risiko, inovasi produk yang berkelanjutan, dan kemampuan menghasilkan pendapatan, solusi sosial akan selalu bergantung pada donasi. Kewirausahaan memastikan bahwa dampak sosial dapat bertahan dalam jangka panjang, bahkan tanpa suntikan dana eksternal yang terus-menerus. Lalu, mengapa techno-sociopreneur menjadi begitu mendesak saat ini? Kita semua menyaksikan tantangan sistematik yang kita hadapi. Krisis iklim yang memicu cuaca ekstrim, jurang ketimpangan ekonomi yang semakin lebar, dan kerapuhan sistem kesehatan global yang tersingkap saat pandemi. Techno-sociopreneur adalah respon atas tantangan ini. Mereka adalah katalisator perubahan. Mereka mengembangkan teknologi hijau untuk mengurangi jejak karbon, menciptakan platform finansial inklusif, dan memanfaatkan telemedicine serta edtech untuk meminimalisasi kesenjangan geografis dalam layanan dasar. Mereka tidak sekedar berbisnis, tetapi membangun fondasi sosial yang lebih tangguh dan inklusif. Lihatlah contoh nyata di sekitar kita, khususnya di Indonesia. Eviseri adalah bukti nyata bagaimana teknologi aquaculture dapat menjadi solusi bagi ketahanan pangan dan kesejahteraan petani ikan. Dengan Internet of Things atau IoT pada alat pemberi pakan otomatis, Eviseri tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional petambak, tetapi secara fundamental meningkatkan pendapatan mereka dan mengurangi resiko kegagalan panen. Sebuah solusi sosial ekonomi yang komprehensif. Contoh kedua ada Nazava, menghadirkan filter air berteknologi tinggi namun terjangkau. Ini adalah inovasi teknologi sederhana yang menjawab tantangan akses air bersih, masalah lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.
secara mandiri tanpa perlu listrik atau merebus air. Contoh ketiga ada kitabisa.com. Mentransformasi cara kita berdonasi, mereka membangun kepercayaan digital melalui crowdfunding dan prinsip wisdom of crowd, memastikan dana bantuan tersalurkan secara transparan untuk berbagai kampanye sosial. Tentu, perjalanannya tidak mudah. Tantangan utama tetap pada keseimbangan antara misi sosial dan keberlanjutan finansial. Memiliki modal dan sumber daya yang cukup, serta mencari investor yang memiliki visi selaras dengan dampak sosial, seringkali menjadi hambatan besar. Selain itu, tantangan regulasi dan infrastruktur juga krusial. Banyak solusi techno-sociopreneur menyasar kelompok masyarakat yang infrastruktur digitalnya masih terbatas. Pemerintah di sini memiliki peran vital sebagai fasilitator dan regulator, menciptakan sandbox regulasi yang mendukung inovasi sosial, bukan menghambatnya. Terakhir, ada tantangan pengukuran dampak sosial. Berbeda dengan profit yang mudah diukur, dampak sosial seringkali kualitatif dan baru terlihat dalam jangka panjang. Para teknososiopreneur dituntut untuk mengembangkan metodologi pengukuran yang ketat dan transparan, seperti menggunakan metrik ESG, Environment, Social Governance, untuk membuktikan bahwa solusi mereka benar-benar menghasilkan perubahan positif yang substansial. Namun, peluang di masa depan sangatlah terbuka luas. Potensi pengembangan teknologi terbarukan, peta pertanian berkelanjutan, melalui precision farming berbasis data hingga inovasi sosial berbasis teknologi, pembersihan lingkungan, menjadi ladang hijau bagi generasi muda. Secara spesifik, kecerdasan buatan menawarkan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi. Dampak AI dapat digunakan untuk memprediksi bencana alam, mengoptimalkan distribusi logistik, bantuan kemanusiaan, atau menyesuaikan kurikulum pendidikan secara personal. Sementara itu, blockchain berpotensi merevolusi transparansi dalam filantropi dan rantai pasok yang etis, memastikan bahwa dana atau produk berkelanjutan benar-benar mencapai tujuan dan sumber yang seharusnya. Teknologi tidak boleh menjadi entitas yang dingin dan menjauhkan. Sebaliknya, teknologi harus menjadi jembatan menuju masa depan yang lebih adil, berkelanjutan, dan inklusif. Techno-sociopreneurship bukan sekedar tren, melainkan sebuah kebutuhan eksistensial bagi peradaban modern. Mari kita jadikan inovasi sebagai solusi, bukan hanya sekedar kompetisi. Terima kasih.